Semangat pagi di hari Senin 4 Januari 2021. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah, memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, kita sering mendengar teman-teman muslim mengatakan insya Allah. Kata insya Allah biasanya diucapkan ketika seseorang berjanji atau membuat kesepakatan dengan teman atau saudaranya. Besok ikut datang ke acara ulang tahun pernikahanku ya, kata Bu Sinta. Insya Allah aku datang, demikian jawab Bu Anissa. Mbok aku minta tolong dipasangkan antena TV, kata seorang ibu kepada anaknya yang sedang sibuk dengan pekerjaannya. Insya Allah lusa aku pasangkan Bu, demikian jawab si anak. Tetapi sayang, tidak jarang kata insya Allah mengalami perubahan hingga maknanya menjadi sangat rendah dan murahan. Sangat ingin memuaskan seorang teman yang sedang mengalami pergumulan berat dan minta turut didoakan. Temannya menjawab dengan enteng, insya Allah saya bawa dalam doa. Namun setelah pulang tidak pernah membawa pergumulan temannya di dalam doa. Supaya anak perempuan yang baru kelas 1 SD tidak berhenti merengek karena minta HP yang sama dengan punya teman, si ibu mengatakan, insya Allah minggu depan kalau papa pulang kita beli. Padahal hal tersebut dikatakan hanya sebagai upaya menenangkan anak, dan setelah itu berupaya supaya anak lupa akan permintaannya. Anggota keluarga Allah, dalam keyakinan Kristen, Bapak Yakobus memberikan pengajaran tentang insya Allah dengan kalimat, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Leksionari bacaan kedua hari ini memberi kesaksian kepada kita. Yakobus pasal 4 ayat 11-17 demikian. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau menghakimi sesamamu manusia? Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia
berdosa. Demikian kesaksian Yakobus. Anggota keluarga Allah, diceritakan ada seorang yang berencana untuk melakukan suatu kegiatan usaha dagang. Dalam perhitungan, ketika ia berdagang sekian lama, dia akan mendapat untung. Ayat 13 dan 14 menyatakan demikian. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Hal yang demikian dikatakan oleh Bapak Yakobus sebagai kesombongan atau kecongkakan. Ayat 16 mengatakan, tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Apakah itu berarti menjadi orang percaya tidak boleh bercita-cita atau merencanakan kehidupan supaya lebih baik? Anggota keluarga Allah, Bapak Yakobus tidak memberikan pengajaran tentang tidak boleh bercita-cita atau membuat perencanaan dalam hidup supaya kehidupan semakin tertata dan semakin baik. Tetapi Bapak Yakobus memberikan pengajaran bahwa orang percaya harus menempatkan kuasa Tuhan di atas segala-galanya, termasuk cita-cita dan perencanaan yang dibuat oleh manusia. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan berhidup dan berbuat ini dan itu. Demikian juga dalam hal berhubungan dengan sesama. Bapak Yakobus mengajarkan agar jangan ada dusta di antara kita. Hubungan antar manusia harus dibangun tanpa kebohongan, tanpa fitnah, tanpa dusta, dan tanpa saling menghakimi. Ayat 11 dan 12 memberikan kesaksian, saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya dan menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Anggota keluarga Allah, hal demikian semata-mata bahwa orang percaya menjalani hidup, membangun hubungan dengan sesama, melakukan kegiatan usaha, dan semua yang terjadi dalam kehidupan harus dijalani dengan menempatkan Tuhan sebagai penguasa kehidupan. Kuasa Tuhan melebihi segala-galanya. Sebagai anggota keluarga Allah, kita layak bersyukur dan melanjutkan kehidupan dengan menempatkan kuasa Tuhan di atas segala-galanya. Dengan demikian kita tidak terjatuh dalam dosa, seperti peringatan Bapak Yakobus dalam ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Tuhan memberkati bagi setiap anggota keluarga Allah yang menempatkan kuasa Tuhan di atas segala-galanya di dalam kehidupan dan meyakini Tuhanlah sumber dan penguasa hidup sejati. Amin. Sungguh indah sabda firman dan berita yang disampaikan Tuhan melalui Bapak Yakobus, karena menolong hidup kita agar kita tidak terjatuh dalam dosa, agar kita tidak keliru menjalani kehidupan. Mari kita tanggapi bersama sabda hari ini dengan menyanyikan Kidung Pasaman Kristen BMGJ nomor 100
95 bait yang pertama, kedua, dan ketiga isining kitab suci. Isinyo kabar kabingan minangsit gentening pangeran dadya srana suka piwulan margining kautaman demen tiang pitados tansah arumantos bangun turut Gusti tresnani sesami. Yang lebat kraos winelehno dening sabdaning kang makwasa yang tusuk ya samya mratobat nampeno sirama demen yang pitados tansah arumantos bangun turut Gusti tresnani sesami. Yang lesah sinung libur nyoto karana kuasaning Sang Sabda wewatekan minda utama wakekahing pracaya pimen tiang pitados tansah arumantos bangun turut Gusti tresnani sesami. Kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih hari ini kami diingatkan menjadi anggota keluarga Allah. Kami harus menjalani hidup dengan menempatkan kuasa Tuhan di atas segala-galanya, mengakuinya dan mewujud nyatakannya di dalam kehidupan. Baik ketika kami berhubungan dengan sesama, ketika kami melakukan pekerjaan, ketika kami melakukan usaha, ketika kami membangun rumah tangga, ketika kami melakukan hal apapun, kuasa Tuhan di atas segala-galanya bagi kehidupan kami. Perkenankan dan layakkan kami menempatkan hidup kami di bawah sayap kuasa-Mu, sehingga aktivitas kerja kami hari ini tidak sia-sia kami lakukan. Menyerahkan juga anak-anak di dalam usia pendidikan mereka dengan segala kondisi yang ada, tetap menempatkan kuasa Tuhan di atas segala-galanya. Mengajak mereka belajar
memahami, menyadari akan kuasa Tuhan yang terjadi, sehingga kami boleh merasakan sukacita. Bahkan dalam suasana pandemi kami tetap menempatkan kuasa Tuhan di atas segala-galanya, termasuk pandemi yang sedang terjadi. Engkau berkuasa atas hidup kami, Engkau berkuasa atas kehidupan seutuhnya di bumi dan di surga. Berkaryalah atas hidup kami, dan kami akan setia menuruti kehendak-Mu. Bapa dalam surga, kalau di antara kami anggota keluarga Allah ada yang mengalami kelemahan ragawi dengan sakit penyakit, baik sakit penyakit sesaat, menaun, ataupun sakit penyakit dampak dari pandemi COVID saat ini, kami mau hidup menempatkan diri kami di bawah kuasa Tuhan yang di atas segala-galanya, sehingga kami hanya menikmati kasih kuasa Tuhan. Tolong kami, kuasai kami. Siapapun yang ada di sekitar kami ketika kami mengalami kelemahan ragawi, menolong kami, Engkau pakai untuk menjagai kami, menolong kami untuk memberikan perawatan kepada kami. Tuhan berkati agar mereka juga merasakan kuasa Tuhan di atas segala-galanya. Sekarang kami tetap berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami, dari tingkat pusat sampai pedesaan-pedesaan, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dimanapun tempat dan kondisi mereka. Kami haturkan, kami mohonkan berkat kebijaksanaan, agar di dalam tutur kata, perilaku, dan kehidupan mereka bisa menjadi teladan kebaikan bagi seluruh komponen bangsa dan negara ini. Kalaupun ada bagian-bagian yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, kami mohonkan ampun di dalam kehidupan yang boleh terjadi. Kami menyerahkan juga gereja-gereja Tuhan dalam suasana pandemi dengan penataan, persekutuan, peribadahan, dan segala sesuatu yang terjadi. Kasih kuasa-Mu nyata bagi kehidupan ini. Bangunan toleransi antar umat beragama di bumi pertiwi tetap kami haturkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu, karena kami mengakui kuasa-Mu di atas segala-galanya. Para medis kami haturkan di dalam aktivitas kerja mereka menjadi garda paling depan di penanganan pandemi COVID. Biarlah Engkau menjadi pengayom, Engkau menjadi Allah yang memberikan kebijaksanaan, dan Engkau juga Allah yang menguasai kehidupan para medis. Itu doa-doa kami Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami, karena kami sadar siapa kami. Bersama-sama dengan masyarakat membangun kehidupan, menggapai damai sejahtera yang Engkau berikan. Tuhan tolong dan Tuhan berkati. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang bersama-sama melanjutkan kehidupan dengan menempatkan kuasa Tuhan di atas segala-galanya, meyakini apapun yang kita lakukan di bawah kuasa Tuhan, dan kita merasakan setiap kasih penyertaan dan pertolongannya, membawa berkat yang diperintahkan Tuhan melalui Musa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.